Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Apa kabar semua? Baik. Sebelum itu Miss absen dulu ya. Reski, Present. Mujitra, Lisa, Present, Miss. Fatur, Present, Miss. Sofi, Tidak Dahadi, hadir, Hadir, Miss. Hani, Sama bolos, Miss. Present, Miss. Ansori, Present, Miss. Dini, Uma. Present, Miss. Ada yang belum disebutkan? No, Miss. Sudah? Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang fairy tales. Sebelum itu, Miss mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran dari fairy tales ini. Yang pertama, the student are able to identify what fairy tales are and their purpose. Jadi, Mem harap kalian mampu mengidentifikasi dongeng dan tujuannya. Yang kedua yaitu the student are able to give an example of different kinds of fairy tales. Jadi, siswa mampu memberikan contoh macam-macam dongeng. Ayo di belakangnya yang bicara ya. Yes, Miss. Iya, sorry, Miss. Wah, sorry. Nanti saya kasih minus kan. Maaf, Miss. Oke, yang ketiga itu the student are able to produce fairy tales. Jadi siswa diharapkan memproduksi apa itu dongeng. Lalu the student are able to interpret the meaning and the moral value of the fairy tale. Jadi siswa diharapkan mampu menafsirkan makna dan nilai moral dari dongeng. Dan yang kelima, the student are able to bring the fairy tales given by the teacher. Jadi siswa mampu menyusun kembali dongeng yang diberikan guru. Dan yang terakhir, the student are able to summarize material about the fairy tale. Jadi siswa mampu merangkum materi tentang Fairy tales. Sebelum itu, ada yang tahu ini dongeng apa? This dongeng talking about tentang apa? Dongeng ini tentang apa? Ada yang tahu? Princess. Sepatu kaca, Miss. Sihir. Sihir. Magic. Oke, pinter. Lagu. Jadi, fairy tales are traditional story that typically involve magical creatures, enchantment, and fantastical events. They often feature themes of good versus evil, moral lesson, and element of fantasy and moral. Jadi, dongeng itu cerita tradisional yang biasa melibatkan makhluk-makhluk ajaib, lalu peristiwa fantastis, dan sering mengungkapkan tema kebaikan versus kejahatan. Masih. Joget-joget dulu? Mau. Ya Mau, udah. Miss. Mau. Nah, kelihatan? Karena Mem lihat kalian ngantuk dan kurang bersemangat, kita joget-joget dulu. Oke? Oke ya, diikuti ya. Oke. Sama-sama, Miss.
Mari ke bawah. Jadi, kalian sudah tahu kan fairy tales itu apa? Yes, Miss. Sekarang, purpose of fairy tale. The purpose of fairy tale is to entertain, teach moral value, and provoke the imagination. So, tujuan dari dongeng ini adalah untuk menghibur, mengajarkan nilai moral dan membuat imajinasi. Selain tadi yang Cinderella ini, ada yang tahu apa lagi dongeng-dongeng yang ada? Penguin Mas. Pinocchio. Apa lagi? Putri Salju. Selain itu? Beauty and the Beast. Right, semua benar. Yeay. Story. Jadi ini some fairy tales. Ada Alice in Wonderland. Ada yang pernah nonton ini? Yes, Belum. Yang ini? Tidak pernah. Yes, Mem juga belum pernah. Oke, makasih. Yang ini? Pernah, Miss. Yang itu? Tidak. Mem juga. Oke. Iya, jadi sekarang kita tuh bakal masuk ke sesi storytelling. Sini ada nggak yang pernah nonton gitu storytelling tuh gimana? Pernah nggak? Belum, Say. Oh, jadi sekarang mau kasih contoh nih. Storytelling tuh bisa ada berbagai cara. Mungkin kayak dari bicara, kayak mungkin aku sebagai pembicara ya, terus aku ceritain storynya ke kalian. Terus ada juga kayak dalam bentuk kayak pakai properti. Contohnya tuh kayak di Indonesia tuh ada wayang gitu. Nah, tahu nggak? Tahu kan wayang? Sini ada orang Jawa nggak? Makassar. Makassar ya. Kalau di Makassar ada nggak ya kayak wayang gitu? Indonesia. Mix Australia. Oh, nggak ada ya kayak wayang-wayang gitu di Makassar. Pernah lihat Oke, jadi pokoknya seperti itulah storytelling tersebut, dan itu berkorelasi dengan fairy tales juga. Karena di storytelling itu kita bakal kasih kamu suatu pembawaan dengan untuk elaborasiin tentang fairy tale ini. Nah, oleh karena itu Sir mau kasih nih satu contoh fairy tale yang bakal Sir jadiin storytelling ke kalian. Boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Nah, jadi storytellingnya itu berjudul Love and Time. Once upon a time, there was an island when all the feelings live happy. There are happiness, sadness, knowledge, and all of the others, including love. One day, it was announced to the feelings that the island would sink, so all constructed boats and left, except for love. Love was the only one who stayed, and love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, love decided to ask for help. So, love begins to dangling around the island, and he found richness passing by with him. And then love said, "Richness, can you take me with you?" And then richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place for you," said the love. And then love decided to ask vanity, who was also passing by in a beautiful vessel. And then love said, "Vanity, please help me." And then vanity said, "I can help you, love. You are all wet and might damage my boat," vanity answered. And then sadness was close by, so love and asked, "Sadness, let me go with you." And then sadness responded, "Oh love, I'm so sad that I need to be by myself." And then happiness passed by love too. But she was so happy that she decided not even hear when love called for love. And suddenly,
there was a voice. Come, love, I will take you. And he was an elder, so blessed and overjoyed. Love even forgot to ask the elder where they were going. And when they arrived at the dry land, the elder went her own way. And realizing how much was owed the elder, Love asked Knowledge, who helped me? And Knowledge said it was Time. And Time asked, like, but why did Time help me? Asked the Love. And then Knowledge said to Love, which is, Knowledge smiled with deep wisdom and answered, because only Time is capable of understanding how valuable love really is. And that's the end of our story. Oke, jadi aku mau nanya nih, kira-kira kalian dapat gak ya kira-kira apa sih pesan yang ada dalam story yang udah bacain buat kalian? Ada yang mau ngomong nggak? Ayo. No, right? Oke, jadi bakal jelasin bahwasanya tuh cerita Love and Time ini berbicara tentang bahwasanya love itu bakal disupport tidak dari richness, tidak dari vanity, tapi it will be supported with time. Karena kenapa? Cinta itu butuh waktu, cinta itu nggak butuh kekayaan, cinta itu nggak butuh kesedihan, bahkan kayak keceriaan itu nggak dibutuhkan sebenarnya. Bukan kayak itu tuh bukan sebagai alasan utama orang bisa jatuh cinta. Tapi orang jatuh cinta karena masalah waktu. Nah, jadi di sini ada yang pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Siapa tuh? Hati di sana. Waduh, bisa naik ke depan? Oke. Tipis. Boleh. Nanti aja ya. Habis ini mungkin. Jangan dipukul dong temannya. Oke, kita mungkin lanjut. Nah, tadi kan Sir udah ngomong ada beberapa perasaan dan juga ada beberapa kayak kalimat-kalimat yang mungkin kalian bisa dengar di storytellingnya tadi. Kira-kira kalian bisa recall gak apa-apa saja yang Sir udah sebutin gitu? Selain love, ada apa? Ada time, ada richness, ada storytelling, benar. Ada apa lagi? Knowledge, ada. Kenapa? Apa? Adler? Oh. Apa ya itu Adler? Elder. Ya. Oke. Nah, mungkin itu kan apa yang kalian tahu gitu. Mungkin kayak kalimat-kalimat yang mungkin kalian udah tahu apa sih artinya gitu. Nah, sekarang tuh Sir mau nanya. Kira-kira ada nggak ya kalimat-kalimat yang kalian dengar terus kalian nggak tahu gitu apa artinya? Mungkin Sir mau mulai dari Liza ya? Boleh nggak? Richness. Itu Liza belum tahu ya apa artinya richness. Terus kalau Citra apa? Knowledge. Terus kalau Reski Effendi? Storytelling. Kalau Huma gimana? Setnya sama itu tadi Elder. Ya. Terus kalau Caca gimana? Elder ya. Elder. Oke, kalau Ansari gimana? Apa itu time, Sir? Time? Oh, oke. Kalau Winnie gimana? Dia tahu? Iya. Oke. Karena Caca beautiful, mungkin bisa maju ke depan. Bercanda lagi. Nah, terakhir nih, Fatur, kira-kira ada nggak? Sorry. Oh, time juga. Benar-benar. Jadi ada beberapa kata atau kalimat yang belum kalian tahu ya. Contohnya kayak Liza, richness. Itu tuh artinya apa? Richness.
Kekayaan. Kasih tahu Oh, ya benar apa yang dikatain Bunga ya. Richness itu kekayaan. Nah, kalau Citra tadi apa kan Citra? Knowledge. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu knowledge? Ilmu. Nah, Muma pintar betul. Itu ya. Itu ilmu. Nah, kalau Randy tadi dibilang storytelling. Storytelling itu apa? Ada yang tahu nggak? Storytelling. Ya. ceritakan cerita. Iya, benar banget, benar banget. Dan Muma tadi juga bilang ada apa tadi? Elder. Elder. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu elder? Biasa. Nah, jadi elder tuh bisa dibilang kayak orang tua gitu. Mungkin kayak kakek kalian, nenek kalian, oma kalian. Dan Sesepuh begitu. iya, benar banget, sepuh. Iya, benar-benar. Ini orang-orang yang ada di atas saya kita dari rentan umur. Nah, kalau Caca tadi ngomongnya apa ya? Elder. Oh, sama ya. Oke. Nah, terus Ansori tadi ngomongnya time. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu time? Waktu. Bener kok. Kenapa ragu-ragu nih jawabnya? Bener kok. Nah, terus habis itu Fatur juga bilang time dan Winnie tadi ngomong beautiful. Nah, kira-kira beautiful itu apa artinya? Cantik. Apa ya? Apa artinya beautiful? Indah. Indah. Terus apa lagi? Ya, pokoknya beautiful tuh ada banyak artinya ya. Tergantung dari iya. Mungkin kayak Citra is beautiful, itu kita bilang kayak Citra itu cantik gitu. Nah, kalau we're talking about kayak PowerPoint, the PowerPoint is beautiful, kita bilangnya itu kayak PowerPoint-nya tuh indah, bukan PowerPoint-nya tuh cantik. Itu beda. Karena cantik itu ya Laki-laki beauty. Jadi saya kalau gak bisa ya, gak bisa. Soalnya tuh gak bisa pokoknya. Jadi kalau laki-laki tuh dipakainya handsome gitu loh. Ya, gitu-gitu. Ya pokoknya gitulah ya, terkait dari storytelling kita. And then we are moving on to the next session, which is tiba-tiba baik ada kayak daun-daun dan terus. Oke. Tadi sudah kita berada di sesi pertama. Kalian sudah dengar tadi ceritanya, fairy tale. Menurut Yes, kalian ma'am. bagaimana ceritanya? Bagus. Oke, sekarang ada sesi yang kedua. Miss mau kalian dengar satu audio dan ini sebuah short fairy tale. Nanti ada Miss kasih kalian pertanyaan. Jadi simak baik-baik dan coba pahami apa isi dari audio itu, oke? Dan nanti juga Miss mau kalian temukan beberapa vocabulary mungkin kalian baru dengar yang kalian nggak tahu apa artinya, oke? Ya, nggak harus banyak, minimal satu orang satu lah. Nanti Miss tanya, oke? Oke, bagus. Ya, kita pasang dulu audio. Kamu tuh coba lihat awal. Kita dengar? One day, Little Red Riding Hood's mother said to her, "Take this basket of goodies to your grandma's cottage, but don't talk to strangers on the way." Promising not to, Little Red Riding Hood skipped off. On her way, she met a big bad wolf who asked, "Where are you going, little girl?" "To your grandma's, Mr. Wolf," she answered. The big bad wolf then ran to her grandma's cottage, went before Little Red Riding Hood, and knocked on the door. When Grandma opened the door, he locked her up in the cupboard. The wicked wolf then wore
jangan begitu ya. What big teeth you have, Grandma? Said Little Red Riding Hood. All the way to eat you with, growled the wolf, pouncing on her. Little Red Riding screamed, and the woodcutters in the forest came running into the cottage. That wolf and rescued Grandma from the cupboard. Grandma hugged Little Red Riding Hood with joy. Kenapa nih? Sampai Miss. Right away. Never to be seen again. The end. Oke, itu jelas? Yes, Nah, sekarang sebelum pindah ke pertanyaan-pertanyaannya, kira-kira itu tadi cerita tentang apa? Little Red Riding Hood. Oke. Kita yang bilang itu. Ayo, Siapa namanya itu? Siapa namanya? Rani. Oh, Rani. Oke. Kan kamu, Rani. Terus kira-kira itu cerita tentang apa? Ada Tahu. apa? Serigala. Iya, ini kan gini. Big Spider Cosmos. Ya, terus tentang dimakan serigala, ya betul ya, itu betul. Oke, sekarang kita ke sesi pertanyaannya. So the first question is, who is the main character in the fairy tale? Siapa kira-kira pemain utamanya? Pemeran utamanya. Little Red. Apa Little Red? Ya, yang mana? Sebenarnya The Little Red Riding Hood itu dia si anak kecil, si gadis berkerudung merah. Itu sebenarnya tulis. Terus yang kedua itu, oke, kalian kedua. What makes Little Red Riding Hood go to the forest? Apa kira-kira yang bikin si gadis berkerudung merah ini pergi ke hutan? Cari kayu bakar. Karena apa? Cari kayu bakar. Mencari kayu bakar. Kan diodol. Aduh, cari jodoh ke ibu. Pasti cari jodoh tempat yang bagus lah. Aduh, oke. Kira-kira cari kayu bakar tadi. Ada lagi jawaban lain? Memetik apel. Metik apa? Aduh, apa lagi kan? Oke, kalau sebenarnya kenapa si gadis merah, berkerudung merah ini pergi ke hutan? Karena mamanya suruh pergi ke hutan. Ke rumah neneknya. Iya, ke rumah nenek. Rumah nenek di hutan. Cuma mamanya suruh pergi ke hutan. Ya, pergi ke hutan. Aduh, bahaya kata. Aduh, oke. Nah, terus yang ketiga, why did the wolf run towards Grandma's cottage? Kira-kira kenapa ini serigala pergi cepat-cepat ke gubuknya itu nenek? Kenapa kira-kira? Karena melihat anak kecil berkebunnya. Ada itu. Ya, dari makan. Masih kurang tepat ya, tapi masih terhitung lah. Cuman lebih tepatnya, kenapa ini serigala pergi ke gubuknya nenek? Karena jadi kan tadi tanya si gadis ini kan, waktu di jalan dia tanya sama si berkerudung merah ini, kamu mau pergi kemana? Katanya ke gubuk nenek. Di mana? Di sana, di hutan, gitu disebutkan tempatnya. Nah, cepat-cepat itu serigala pergi ke sana buat menyamar dari neneknya. Untuk apa dia menyamar dari neneknya? Untuk apa? Supaya bisa memaksa gadis berkerudung merah. Iya, bentar sih sisa aku ya. Miss. Iya, betul. Oke. Nah, terus pertanyaan keempat. Where did the wolf lock up Grandma? Gimana ini ya? Oke. Sebelum itu, kira-kira kalian dengar nggak tadi di bagian si kalau misal, oke, saya mau ajak kalian berpikir dulu. Ketika ini serigala datang ke gubuknya nenek, apa kira-kira yang bakal dilakukan? Kalau mau dia menyamar jadi nenek, apa yang mau dilakukan? Dipok. Dia apa? Dipok. Dito. Dito. Makan menyuruh neneknya pergi, langsung pergi. Oh iya, saya pergi dulu. Enggak. Nah, jadi kalau pas serigala ini tiba di gubuknya nenek,
Dia tuh kunci neneknya. Dia kunci neneknya. Di mana ya? Itu dia pertanyaannya. Where did the wolf lock up grandma? Di mana kira-kira dia kunci neneknya? Di mana? Di room? Di mana? Di kamar? Ya. Jawaban lain ada? Binatang mungkin. Buruk-buruk gak lah. Lupa. Oke, jadi sebenarnya serigala ini mengunci neneknya di lemari. Jadi di sini kamu. Nah, terus yang pertanyaan kelima, how does the story of Little Red Riding Hood end? Oke, tadi kira-kira bagaimana akhirnya ini ceritanya? Apa yang terjadi di akhir? Mati. Ini sejak kapan? Adakah disebut lampu tadi di dalam? Sabar sekali. Oke, jadi kira-kira apa yo? Apa akhirnya ceritanya tadi? Apa yang terjadi di akhir? Apakah si gadis merahnya mati atau bagaimana? Mati. Yang bilang tidak kenapa? Yang bilang mati kenapa? Coba yang mati dulu. Makan sering sama serigala. Betul nih. Tidak. Coba yang bilang tidak. Karena Gak apa-apa. Karena pemeran utama masa mati. Oke. Nah, sebenarnya jawaban yang tepat adalah Yeay. belum. Kan ini Miss ada teksnya. Mix mau bacakan bukunya. Mix. Typo. Aduh, Miss ini banyak pikirannya. Habisnya siswa-siswaku ini tadi mati lampu. Apalagi jadi Miss juga. Iya, ketularan juga. Oke, jadi sebenarnya ini kan nanti tadi itu kan dimakan sama sebelum dimakan itu belum dimakan. Jadi kan masih belum dimakan. Terus diapain? Belum selesai, tunggu. Nah kan, mau sebelum dimakan itu kan ada percakapan itu, kenapa kamu punya mata yang besar? Why did you have like big eyes? Kan ini si gadis merahnya bingung kenapa neneknya seperti tidak biasanya, makannya besar, telinganya besar, mulutnya juga besar gitu kan. Nah pokoknya ditanya satu-satu, nah terus dijawab. Nah pas yang terakhir itu ditanya kenapa mulutnya besar, sebenarnya kayak mau makan kamu gitu kan. Nah si gadis merah ini berteriak, dia berteriak, makanya langsung datang itu pemburu, cepat-cepat pemburu baru mengalahkan si gitu, happy ending ya. Kira-kira dari semua cerita tadi, dari fairy tale tadi, apa yang bisa didapat pelajaran? Kan pasti dalam suatu cerita ada sesuatu yang kita ambil pelajaran. Nah, kira-kira apa? Apa coba? Membantu apa? Jangan ke orang. Iya, membantu orang kayak siapa? Pemburu. Iya. Terus apa lagi? Jangan ke hutan sendiri. Iya, betul juga. Tapi kalau berdua tetap dimakan dulu. Ada apa? Oke, jadi ya itu termasuk kayak jangan sendiri, jangan. Kalau perlu harus ada yang lebih tua lah ya biasanya kayak pemburu sih. Sekarang saya mau tanya vocabulary yang kalian baru dapat lah, yang kalian belum tahu apa artinya. Apa kira-kira? Lock up. Yang ini nih. Lock up ini. Lock up. Coba repeat after me. Lock up. Lock up. Lock up. Lock up. Lock up. Nah, artinya itu dikunci. Kunci, lock up, kunci. Dan ini bacanya cottage. 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 Artinya bubuk. Ada lagi? Mana? Ini run towards. Run towards. Repeat after me. Run towards.
ada lagi fairy tales yang harus kalian dengar. Oke, Miss. Semangat. Yes. Jadi anak Isi Jadi anak-anak semua tadi sudah mendengarkan audio yang pertama kan tentang apa tadi? Internet. Bukan. Tolong dong. Apa itu? Audio. Internet. Oke. Jadi sekarang Miss masih punya satu audio lagi. Jadi di dalam audio ini sebenarnya ada 3 audio tapi dalam satu bentuk cerita. Nah, tugasnya anak-anaknya Miss ini nanti menyusun audio mana yang pertama, apakah audio yang ketiga atau mungkin audio yang pertama. Jadi Miss akan acak nanti audionya, kemudian kalian bisa menebak yang mana yang pertama. Jadi storytelling yang akan Miss audio detail yang akan Miss perdengarkan kepada anak-anaknya Miss ini itu tentang penjual kue yang bekerja keras. Oke, Miss. Jadi silakan disimak ya. Nanti Miss akan tanya beberapa dari kalian. A nobleman came to Mandy's shop. You the famous confectioner Mandy? Yes, how may I help you? My son had your chocolate cupcakes at a friend's birthday, and he insists that he wants those for his own birthday party. That would be an honor, sir. Why don't you sample a cake and decide whether you would like it? That would be great. These are delicious. I would certainly like them for the party. I am so glad. How many would you like and when is the birthday? The party is on Saturday, 3 days from now. Would you send about 100 cakes to my home? I will have the cakes ready and sent to you by 3 o'clock on Saturday. Mandy worked really hard and prepared 100 cupcakes. On the other hand, Barney heard about the massive order Mandy had got and decided to spoil it. If the nobleman at the king's court likes her cakes, nobody will ever come to my bakery. I must spoil her order. So that night, when Mandy had got all the cakes ready, finally, all the 100 cakes are done. I shall reach them to the nobleman's home first thing in the morning. You will send the cakes only if they still exist in the morning. Jadi itu audio yang pertama ya. Selanjutnya ada lagi 2 audio. Disimak lagi baik-baik, ini audio yang kedua ya. Number 2. The next morning, when Mandy came to her shop, she was shocked to see her cakes eaten by mice. Goodness! How did this happen? What am I going to do now? The cakes are due in 3 hours. Mandy was really worried. Just then, Barney got there. What happened then? Why are you so worried? You never open your bakery this early. What are you doing here? I have a delivery of cupcakes today at the nobleman's house. You stole the cupcakes from my shop. Everything is justified in business. Now Mandy was really angry. She would not let Barney get away with this. What could she do? She suddenly got an idea. She quickly went into the kitchen of her shop, and 3 hours later, this is what she came up with. Look, Mother! A cake that looks like a castle. A castle cake. I want one. Wow, what a beautiful looking cake. Did you make it on your own? Yes.
So Mandy delivered a cake like no one had seen before to the nobleman's home. It's a beautiful cake. Thank you. I know you want a cupcake, but I thought of making something special for your birthday. I love it. And now Mandy was famous, not only for her cupcakes, but also for the beauty of her cakes. And she started receiving even more orders than before. In a helpless situation, Mandy did not lose her calm, and using a bit of creativity, she changed it to emerge even more successful than before. Audio yang kedua sudah selesai, sekarang tinggal satu audio, jadi tolong disimak baik-baik. Number 3. The hard-working confectioner. A long time ago, in a town, there lived Mandy, a confectioner whose candies and cakes were famous all over town, especially her strawberry and chocolate cupcakes. Mandy would open her bakery very early and sell only the freshest cakes, made with the best ingredients. If any cakes were left at the end of the day, she would distribute them free of cost to children and make fresh ones the next day. People would throng to her little confectionery shop. Truly, Mandy, your cupcakes are so good. My son wants only your cupcakes for his birthday. Thank you so much. And here are 2 extra cupcakes for you on your birthday. Happy birthday. And thank you, Auntie. Right opposite her shop was Barney's sweet shop. Barney was lazy. He would see customers lining up for Mandy's cakes and feel jealous. If her business continues growing like this, no one will come to my bakery. Must do something. So Barney thought of a scheme to get more customers to come to his shop. 2 cupcakes for the price of 1. 2 cupcakes for the price of 1. Some customers from Mandy's shop went to Barney's, but soon they went back to Mandy. 2 cupcakes for the price of 1. Barney, somehow the taste of your cupcakes is not as good as Mandy's. Even if you have priced them so low, your cakes are just not fresh enough. Sorry. Setelah mendengarkan audio yang Miss putar tadi, ada yang berani tebak audio yang pertama itu yang mana? Tenis. Oke, Humaira. 3. Betul. Ada lagi mau tebak audio yang kedua yang mana? 2. Tenis 2. Audio kedua. Oke, betul. Yeay. Sekarang yang terakhir. Audio ketiga. 1 Miss. Yeay. Miss mau minta satu orang menceritakan kembali audio yang kalian dengar tadi kira-kira tentang apa. Kan tadi Miss sudah kasih clue-nya tentang penjual kue. Kira-kira apa yang terjadi pada penjual kue tersebut? Ada yang bisa jawab? Kuma Miss. Reski? Nothing. Bisa. Bisa, Miss. Bisa? Bisa tahu. Ansori Valen. Ayo Itu Miss. Oke, jadi yang terjadi pada penjual kue yang tadi itu ada namanya Mandy. Kemudian si Mandy ini merupakan seorang penjual kue yang hardworking. Si Mandy ini mendapatkan pesanan kue sejumlah 100 cupcakes.
pedagang kue juga di sebelah tokonya Mandy ini, yaitu Barney. Dia itu melakukan kejahatan kepada si Mandy. Jadi dia mencoba untuk menaruh tikus di tokonya Mandy supaya kuenya Mandy itu habis dimakan oleh si tikus itu. Jadi Mandy tidak bisa mengirimkan kue kepada customernya. Ya. Tapi karena Mandy ini hardworking, dia tidak bisa menyerah. Caca, tolong diperhatikan ya, Miss. Dia tidak pasrah begitu saja. Kemudian dia membuat sesuatu yang baru. Dia dapat kreativitas baru. Karena tadinya dia hanya menjual kue, jadi Mandy ini mencoba membuat cake yang bisa di custom. Kemudian ternyata cake yang telah di custom ini mempunyai banyak peminat dari kue-kue yang sebelumnya. Oke. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil dari kisahnya, Mandy? Nggak boleh iri dan dengki. Betul. Apa lagi? Sabar. Betul. Apa tadi, Winnie? Sabar. Oke. Hardworking. Dan hardworking. Miss, masih lama pulang, Miss. Tidak, tinggal summarize. Oke semua, masih semangat? Masih. Itu yang di belakang kenapa main-main? Mau pulang, Miss. Sebentar itu. Yang di belakang masih semangat? Kayaknya kurang semangat, Ti. Berdiri dulu. Yeay. Berdiri. Yang di belakang belum disuruh bergerak, nah. Berdiri. Kita berdiri. Tarik temannya. Oke. Nah, pijit orang yang ada di depannya. Cepat ini. Ya, saling relax. Miss, nggak ada pijit kan, Miss? Jangan pijit back temannya lah. Nah, sudah itu tukaran lagi. Gimana? Nyaman. Ya, relax. Oke, sudah. Kayak gini semua. Jangan main-main nah. Supaya pulang cepat. Nah, di Tommy tadi apa? Ada yang bisa simpulkan listening 1 dan listening 2 apa yang kita dapat? Ada yang berani angkat tangan? Kalau tidak ada yang berani, saya tunjuk satu-satu nah. Kita mau pada yang ada yang di tengah, Nur Aziza. Yeay. Kita coba stand up. Iya, Miss. Dari listening 1 dan listening 2 tadi apa yang kita tahu? Jeruk merah, Miss. Jeruk merah. lah, keributan. Ah. Terus ada serigala, Miss. Nah, Ketakutan itu, Miss, yang jeruk merahnya. Nah, itu dia, Miss, perhatikan kan tidur kan takut. kenapa kita tidur? Dan tidak apa-apa, tangan berani bicara. Kita yang di belakang, Fatur, coba berdiri. Tidak tahu apa kita bikin tadi. Maaf, ngantuk nih. Apa yang kita dengar saja yang kita tahu, harus bicara. Roti. Kita tangan lagi. Oke, satu orang lagi. Huma, apa yang kita dapat tadi? Dapat banyak ide, Miss. Belajar dari storytellingnya tadi. Nggak boleh Ki sombong, nggak boleh Ki membangkang, nggak boleh Ki. Pokoknya banyak moral story-nya, Miss, dari listening 1, 2, dan 3 ini. Oke, Huma. Seriusnya tahu Huma di. Perhatikan bahwa dia tadi. Gula. Nanti di luar gula-gula, nah sudah cepat pulang. Jadi tadi itu listening 1 dan listening 2 itu bisa fairy tale itu mengajarkan kita moral, bagaimana budaya-budaya luar, tapi budaya luar yang bagus nah. Nah, kenapa ini semua enggak semangat padahal sudah tadi bagus pijat-pijat sama temannya. Kayaknya sebentar lagi bakal berakhir kelas. Jadi pesanku untuk
anak-anak semua tetap belajar di rumah, praktis listeningnya, semua skills, dan jangan malas-malasan, terutama yang di tengah malas-malas saya lihat. Nah, jangan malas-malas nah. Ya, Miss. Ya, jangan malas nah. Sombongnya, Miss. Itu Mi dibilang semua orang pintar tapi cuma malas kayak Caca, malas mungkin. Belajar Nana. Ya, jangan Miss. Nah, mau pulang cepat toh? Udah tertib dulu, udah tertib. Miss, duduknya, Miss. Udah baik. Kenapa dikasih Miss? Mungkin pembelajaran hari ini selesai, kita ketemu lagi di next meeting ya minggu depannya. Tetap semangat belajar nah. Ada yang bisa pimpin doa pulang? Coba Saya, Riki. Miss. Laki-laki mau tahu dulu. Ya, saya, Miss. Ya Caca, Pak Lagi Iya. doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Aba-aba nawa. Siap. Bisa dalam bahasa Inggris? Ya berdoa, berdoa. Jangan main, dah kasih pulang itu nah, dah saya kasih 1, pulang. 2, 3, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, jadi itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.